Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Widya Ratnasari yang bertugas bersama MGMP Prakarya SMPN 2 Margahayu. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengolahan bahan pangan hasil peternakan dan perikanan. Mari simak materi kali ini ya. Seperti yang adik-adik ketahui bahwa Indonesia ini merupakan negara yang memiliki sumber daya alam yang banyak. Kekayaan alam Indonesia terdapat bukan hanya pada sektor kekayaan migas saja seperti minyak bumi dan bahan tambang. Akan tetapi kekayaan alam non-migas seperti sektor pertanian, peternakan, dan perikanan. Nah, pada sektor pertanian menjadi sumber pangan dalam memenuhi kebutuhan 4 sehat 5 sempurna yang menjadi sumber zat-zat yang diperlukan oleh tubuh berupa karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Kita bahas satu-satu mengenai jenis ikan, udang, cumi, rumput laut, daging, telur, dan susu. Kita bahas satu-satu mengenai ikan. Ikan yang banyak hidup di Indonesia berdasarkan ekologinya terbagi menjadi 3, yaitu perairan tawar, perairan payau, dan perairan laut. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, ikan perairan tawar. Ikan perairan tawar adalah ikan yang menghabiskan sebagian atau seluruh hidupnya di air tawar, seperti sungai dan danau. Nah, lalu jenis-jenis ikan air tawar, sebagian bahan pangan adalah ikan lele, ikan emas, ikan gurame, dan sebagainya. Bahkan kandungan gizi ikan air tawar hampir menyerupai ikan air laut. 2. Ikan perairan payau. Ikan perairan payau adalah ikan yang hidupnya di perairan payau. Perairan payau merupakan pencampuran antara perairan tawar dan perairan laut seperti muara. Jenis-jenis ikan air payau yang sering dikonsumsi sebagai bahan pangan seperti ikan bandeng ataupun ikan kakap. Ketiga, ikan perairan laut. Ikan perairan laut adalah ikan yang hidup di laut dengan salinitas di atas 30 ppm. Ikan laut sangatlah banyak jenis dan ukurannya. Dari mulai ukuran terkecil sampai ukuran yang besar. Kandungan gizi ikan laut pun sangatlah lengkap dan baik untuk kesehatan. Jenis-jenis ikan laut yang sering dikonsumsi yaitu yang pertama, ikan tuna, yang kedua, ikan tenggiri, yang ketiga, ikan kembung, dan yang keempat ada udang. Bahkan jenis udang di perairan laut ini sangatlah banyak, yaitu udang jerbung, udang plover, udang windu, udang cokong, udang dogol, udang kucing, udang barong, dan udang rebon. Cumi ini adalah kelompok jenis hewan moluska yang hidup di laut. Cumi-cumi memiliki 3 macam jenis, yaitu cumi sotong, cumi karang, atau cumi balakutak. Terakhir, ada rumput laut. Rumput laut adalah alga makroskopik yang hidup di perairan layaknya alga lainnya. Rumput laut tidak memiliki akar, batang, dan daun sejati. Seluruh bagian rumput laut disebut talus karena tidak memiliki akar. Rumput laut hidup menempel pada pasir, lumpur, kayu, karang mati, dan juga kulit kerang. Biasanya rumput laut hidup di perairan laut dangkal hingga kedalaman 200 meter. Bahas satu-satu mengenai daging. Yang pertama ada daging ayam. Daging ayam merupakan sumber protein berkualitas tinggi dan memiliki kandungan lemak jenuh yang lebih rendah dibandingkan dengan daging hewani berkaki 4. Ayam juga kaya kandungan vitamin seperti vitamin A dan berbagai vitamin B, serta beragam mineral seperti tembaga, zat besi, kalsium, fosfor, kalium, dan zinc. Berdasarkan jenis ayam yang dibudidayakan, ayam dibedakan menjadi 2, yaitu ayam kampung dan ayam negeri. Bahas satu-satu mengenai daging. Yang pertama ada daging ayam. Daging ayam merupakan sumber protein berkualitas tinggi dan memiliki kandungan lemak jenuh yang lebih rendah dibandingkan dengan daging hewani berkaki 4. Ayam juga kaya kandungan vitamin seperti vitamin A dan berbagai vitamin B, serta beragam mineral seperti tembaga, zat besi, kalsium, fosfor, kalium, dan zinc.
Berdasarkan jenis ayam yang dibudidayakan, ayam dibedakan menjadi dua, yaitu ayam kampung dan ayam negeri. Kedua, ada daging sapi. Daging sapi adalah daging yang paling banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. Selain rasanya yang lezat, daging sapi ini dapat diolah menjadi aneka masakan. Daging sapi juga dapat diolah menjadi aneka ragam olahan seperti rendang, semur, bakso, abon, dendeng, sosis, dan salami, serta kornet. 3. Daging kerbau. Daging kerbau ciri khas berwarna merah agak gelap, memiliki tekstur serat yang lebih kasar dibandingkan dengan daging sapi. Kandungan lemak daging kerbau relatif rendah daripada daging sapi. Bahkan, daging kerbau dikonsumsi oleh sebagian besar penduduk di Asia Selatan dan Asia Tenggara. 4. Ada daging kambing. Daging kambing merupakan sumber gizi yang penting bagi negara berkembang yang biasanya terletak di daerah iklim tropis. Daging kambing lebih empuk daripada daging sapi dan kerbau. Serat dagingnya lebih halus dan mempunyai rasa dan aroma khas yang digemari beberapa bangsa di negara berkembang. Hasil pengolahan daging kambing seperti sate, sop, dan gulai. 5. Ada daging babi. Daging babi memiliki warna yang lebih pucat daripada daging sapi. Lebih mendekati warna daging ayam atau terlihat warna seperti warna pink. Tekstur lemak daging babi elastis sehingga mudah diregangkan. Daging babi memiliki serat yang terlihat samar dan sangat renggang. Olahan daging babi berupa bakso, sosis, sate, babi rica-rica, dan babi panggang. Sebelumnya telah dibahas mengenai ikan, daging, dan selanjutnya kita membahas telur. Telur dapat dikonsumsi manusia dan mengandung nilai gizi yang tinggi. Jenis telur yang biasa dikonsumsi adalah telur ayam kampung, telur ayam leghorn, telur puyuh, telur itik, dan telur angsa. Telur dapat diolah menjadi berbagai olahan dengan cara direbus, digoreng, dikukus, menjadi bahan hidangan lezat bergizi seperti telur mata sapi, telur dadar, telur balado, semur telur, pinang telur, telur asin, dan lain-lain. Keempat, setelah telur ada susu. Susu adalah cairan berwarna putih yang disekresikan oleh kelenjar memae pada binatang mamalia betina untuk bahan makanan dan sumber gizi untuk anaknya. Susu juga merupakan sumber gizi bagi tubuh manusia. Hewan-hewan ternak mamalia lainnya penghasil susu selain sapi yang biasa dikonsumsi oleh manusia, contohnya kambing, domba, kerbau, unta, dan kuda. Susu binatang atau biasanya susu sapi banyak diolah menjadi berbagai produk, misalnya yogurt, keju, mentega, susu kental manis, susu bubuk, dan es krim. 2. Kita membahas manfaat ikan, manfaat udang, cumi, rumput laut, daging, telur, dan susu. Yang pertama, manfaat ikan. Kandungan gizi ikan kaya akan manfaat bagi tubuh karena merupakan sumber protein bagi tubuh. Kandungan gizi yang terdapat pada ikan segar dan manfaatnya yaitu yang pertama, omega 3. Omega 3 ini untuk proses perkembangan otak pada janin dan penting untuk perkembangan fungsi saraf dan penglihatan bayi. Yang kedua, mengandung serat protein yang pendek sehingga mudah dicerna. Yang ketiga, akan kaya asam amino seperti taurin untuk merangsang pertumbuhan sel otak balita. Yang keempat, vitamin A dalam minyak hati ikan untuk mencegah kebutaan pada anak. Yang kelima, vitamin D dalam daging dan minyak ikan hati ikan untuk pertumbuhan dan kekuatan tulang. Yang keenam, vitamin B6 untuk membantu metabolisme asam amino dan lemak serta mencegah anemia dan kerusakan saraf. Yang ketujuh, vitamin B12 untuk pembentukan sel darah merah, membantu metabolisme lemak dan melindungi jantung akan kerusakan saraf. Yang kedelapan, zat besi yang mudah diserap oleh tubuh. Yang kesembilan, yodium. Yodium ini untuk mencegah terjadinya penyakit gondok dan hambatan pertumbuhan anak. Yang ke-10, selenium, yaitu untuk membantu metabolisme tubuh dan sebagian antioksidan
yang melindungi tubuh dari radikal bebas. Yang ke-11 ada seng. Seng ini yang membantu kerja enzim dan hormon. Dan yang ke-12 yaitu fluor yang berperan dalam menguatkan dan menyehatkan gigi anak. 2. Manfaat udang. Udang adalah sumber lemak omega 3 yang sangat besar, mengandung banyak vitamin, mineral, protein, dan unsur-unsur lainnya yang sangat bermanfaat bagi tubuh manusia, seperti kandungan vitamin 12 yang dapat memenuhi kebutuhan harian tubuh. Yang kedua, kandungan selenium yang sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan harian tubuh, kandungan protein, kandungan fosfor, kandungan yodium, kandungan vitamin B3, kandungan zinc, kandungan kalium, kandungan vitamin E, dan kandungan B6. Adapun kandungan lemak omega 3, kandungan koper, kandungan asam patotensis, dan kandungan vitamin A. 3. Manfaat cumi. Cumi-cumi sama kaya akan mineral dan nutrisi yaitu protein, vitamin B, seng, yodium, dan omega 3, dan juga mengandung tembaga. Cumi-cumi memiliki manfaat yaitu yang pertama, kandungan tinta dalam cumi-cumi baik untuk kesehatan tubuh, terutama dapat mengoptimalkan sel darah putih sehingga tubuh secara otomatis mampu mencegah kuman berbahaya yang dapat menimbulkan berbagai penyakit dalam tubuh. Yang kedua, kandungan tembaga dalam cumi-cumi baik untuk metabolisme zat besi dan membantu proses pembentukan sel darah merah. Yang ketiga, kandungan omega 3 yang merupakan salah satu asam lemak tak jenuh dapat menurunkan kolesterol. Yang keempat, kandungan mineral dalam cumi-cumi dapat menyehatkan sistem pencernaan. Yang keempat, manfaat rumput laut. Sayuran laut ini kaya akan nutrisi penting bagi tubuh, yaitu mengandung vitamin K, kalsium, zat besi, serat alami, dan asam lemak omega 3. Manfaat nutrisi di dalam rumput laut. Yang pertama, kalsium. Kalsium yang dihasilkan rumput laut dengan kandungannya 5 kali lebih besar dibandingkan susu dapat mencegah pengeroposan pada tulang atau osteoporosis. Yang kedua, kandungan vitamin C merupakan antioksidan yang mencegah gejala kanker serta dapat merawat kecantikan kulit. Dan yang ketiga, rumput laut mengandung serat alami yang baik untuk mengontrol berat badan. Yang kelima, manfaat susu. Susu merupakan sumber kalsium dan protein dengan tingkat tinggi. Yang pertama, kalsium dalam susu merupakan zat penting untuk kesehatan tulang, terutama bagi pertumbuhan tulang anak-anak. Bagi orang dewasa, berguna untuk menjaga kekuatan tulang dan mencegah terjadinya resiko osteoporosis. Yang kedua, kandungan potasium dalam susu dapat menggerakkan dinding pembuluh darah pada saat tekanan darah tinggi, sehingga mampu menjaga agar tetap stabil serta mencegah penyakit jantung. Yang ketiga, kandungan yodium, seng, dan letisinnya dapat meningkatkan efisiensi kerja otak besar. Yang keempat, zat besi, tembaga, dan vitamin A dalam susu berfungsi mempertahankan kulit agar tetap bersinar. Yang kelima, kandungan tirosin dalam susu dapat mendorong hormon. Yang keenam, kandungan magnesium dalam susu dapat membuat jantung dan sistem saraf tahan terhadap kelelahan. Yang ketujuh, kandungan vitamin B2 dalam susu sapi dapat meningkatkan ketajaman penglihatan. Dan yang kedelapan, dapat menetralisir racun seperti logam, timah, kadmium dari bahan-bahan makanan yang terserap oleh tubuh. Manfaat daging. Kandungan gizi yang terdapat pada daging segar dan manfaatnya yaitu yang pertama, kaya vitamin B dan mineral sehingga sangat diperlukan untuk kesehatan sistem saraf dan pertumbuhan. Yang kedua, kandungan 9 asam amino esensial yang terdapat di dalamnya berperan untuk perkembangan dan memperbaiki seluruh sel tubuh kita yang rusak. Yang ketiga, zat besi HM yang terkandung di dalamnya lebih mudah dicerna dibandingkan dengan zat besi yang terdapat di dalam protein nabati. Yang keempat, daging kaya vitamin B dan D. Yang kelima, terkandung juga zat seng dan selenium yang merupakan sumber nutrisi penting bagi sistem imunitas tubuh. Dan yang keenam, daging juga merupakan bahan makanan yang kaya akan omega 3.
Manfaat telur. Berbagai jenis telur yang umum dikonsumsi masyarakat kaya akan protein dan juga mengandung vitamin, kalsium, fosfor, letisin, zat besi, kalori, dan lemak. Metode pengolahan. Metode memasak bahan pangan ikan, udang, cumi, rumput laut, daging, telur, dan susu biasanya metode rebus atau boiling, mengukus steaming, menggoreng fried, membakar grilling, dan memanggang atau di oven. Tahapan pengolahan. Di sini ada perencanaan, pembuatan, pengemasan, dan evaluasi. Pada perencanaan terdiri dari identifikasi kebutuhan dan ide atau gagasan. Ide atau gagasan itu yaitu membuat rencana atau merancang suatu pembuatan pengolahan pangan sesuai dengan hasil identifikasi kebutuhan. Lalu pada pembuatan ini memerlukan persiapan, yaitu merencanakan pembelian bahan sesuai dengan kebutuhan, alat, dan pengolahan bahan pangannya. Atau yang kedua, proses pembuatan, baik itu keselamatan kerja dan hal khusus lainnya. Tidak lupa dengan pengemasan, contohnya itu wadah, penyajian, dan estetikanya gitu, harus seperti apa, harus bagus, harus menarik, bersih gitu. Selain itu, ada wadah kemasan, estetika, dan kesehatan. Setelah perencanaan, pembuatan, pengemasan, tidak lupa dengan evaluasi. Evaluasi itu yaitu merasakan hasil atau produk pengolahan bahan pangan dan mengevaluasi seluruh proses atau setiap tahapan pembuatan pengolahan sebagai bahan perbaikan. Penyajian dan pengemasan. Tujuan pengemasan makanan yaitu yang pertama, melindungi isi atau makanan dari benturan, cuaca, dan mikroorganisme dengan pemilihan material untuk kemasan yang tepat serta dengan desain, bentuk, dan struktur yang baik. Yang kedua, menjadi daya tarik dan pembeda dari berbagai jenis dan merek makanan. Yang ketiga, informasi mengenai makanan tersebut yaitu nama dan merek makanan, isi makanan, berat, kandungan bahan dan nutrisi, tanggal kadaluarsa, produsen, kode produksi, dan keterangan khusus harus jelas. Faktor dalam penyajian atau pengemasan. Yang pertama, sanitasi dan higienis. Prinsip-prinsip pada sanitasi dan higien yaitu setiap jenis makanan ditempatkan dalam wadah terpisah dan diusahakan dalam keadaan tertutup pada saat penyajian agar antar jenis makanan tidak tercampur dan terkontaminasi oleh bakteri. Makanan yang mengandung kadar air tinggi atau kuah baru dicampur pada saat menjelang atau dihidangkan untuk mencegah makanan cepat rusak. Yang ketiga, ada beberapa hidangan makanan nikmat disajikan masih dalam keadaan panas seperti sup, bakso, dan soto. Lalu peralatan yang digunakan seperti dus, piring, gelas, mangkuk harus bersih dalam kondisi yang baik. Selain itu, hindari kontak langsung dengan tangan. Hal ini bertujuan untuk mencegah kontaminasi bakteri dan penampilan yang baik. Faktor lainnya yaitu cita rasa. Konsumen memilih suatu makanan adalah karena cita rasanya, sensasi rasa, tekstur, dan bau. Penampilan makanan menimbulkan sensasi tersendiri dalam mulut kita loh. Nah, cita rasa yang mempengaruhi seseorang dalam memilih dan membeli suatu produk makanan. Yang kedua, warna dan tekstur. Warna makanan dapat memperlihatkan bahwa makanan tersebut masih berkualitas baik atau sudah jelek. Dan tekstur, makanan yang empuk, mudah digigit, dan mudah dikunyah akan dapat dinikmati dengan nyaman. Selain itu, makanan yang disajikan dengan bentuk menarik dan serasi menjadi daya tarik tersendiri bagi orang yang memakannya. Yang keempat, alat dan kemasan. Jenis olahan pangan setengah jadi. Jenis olahan pangan setengah jadi dari bahan ikan. Pengolahan ikan menjadi produk setengah jadi berupa hasil filet ikan dan sumiri. Filet ikan adalah bentuk irisan daging ikan tanpa tulang, tanpa sisik, dan kadang tanpa kulit.
Produk setengah jadi perikanan berupa sumiri. Sumiri ini adalah daging yang dihaluskan hingga membentuk seperti pasta. Jenis olahan pangan setengah jadi dari bahan daging. Yang pertama, daging ayam. Nah, hasil olahan pangan setengah jadi yaitu bakso ayam, nugget ayam, sosis ayam, dan masih banyak lagi. Yang kedua, daging sapi. Alternatif produk pangan setengah jadi yang dapat dikembangkan dari daging sapi menjadi olahan pangan setengah jadi yaitu dendeng, kornet, bakso, daging burger, dan jenis-jenis olahan setengah jadi dari bahan daging diantaranya dendeng, produk berbentuk pipi, tipis dan kering. Metode pengolahan. Pada proses metode pengolahan terdiri dari proses pembekuan dan pengeringan. Pada proses pembekuan terdiri dari dasar metode pembekuan, proses perubahan dalam pembekuan, dan keunggulan. Ada pula pengeringan. Pengeringan ini bertujuan untuk mengurangi kandungan air pada ikan dan daging sampai batas yang aman untuk disimpan. Proses pengeringan yang paling sederhana dilakukan dengan menggunakan panas matahari. Sekian dan terima kasih materi kali ini mengenai pengolahan bahan pangan, hasil peternakan dan perikanan. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.